Apakah Anda tahu bahwa hal terburuk dalam hubungan bukanlah pengkhianatan, melainkan kebiasaan? Kebiasaan untuk mentolerir orang-orang yang tidak menghargai Anda, yang selama bertahun-tahun memanfaatkan kebaikan, waktu, dan sumber daya Anda, dan sebagai gantinya hanya memberikan ketidakpedulian atau bahkan ejekan. Saya sendiri telah melalui hal ini. Ada orang-orang yang saya anggap teman, saya membantu, mendukung, dan membela mereka, tapi kemudian saya sadar bahwa bagi mereka, saya hanya pilihan yang nyaman. Hari ini, kita akan membahas 7 metode keras namun efektif untuk menghadapi orang-orang yang tidak menghargai Anda. Ini bukan sekadar teori, melainkan sesuatu yang benar-benar berhasil dalam realitas kita, di mana rasa terima kasih sering dilupakan, dan kebaikan dianggap sebagai kewajiban. Kita hidup dalam masyarakat di mana toleransi dianggap sebagai kebajikan. Janganlah menyimpan dendam, maafkanlah, toh dia orang baik, toh kita harus hidup. Kedengarannya familiar, bukan? Namun, masalahnya adalah, semakin kita mentolerir, semakin kurang kita dihargai. Ini bukan hanya kata-kata saya, Carl Jung pernah berkata, apa yang tidak Anda sadari akan mengendalikan hidup Anda. Jika Anda selama bertahun-tahun mengabaikan perasaan tidak dihargai, itu bukanlah kerendahan hati, melainkan penipuan diri sendiri. Dan cepat atau lambat, hal itu akan berujung pada kemarahan, depresi, atau bahkan penyakit. Jadi, menurut ungkapan Carl Jung, hal yang tidak disadari mengatur kita, sedangkan hal yang disadari sudah berada di bawah kendali kita. Berhentilah menunggu orang-orang seperti itu berubah. Jika seseorang mampu memperhatikan namun tidak melakukannya untuk Anda, itu adalah pilihan sadar. Mulailah mengarahkan energi Anda pada mereka yang membalas perasaan Anda. Di Rusia, ada pepatah yang mengatakan, burung di tangan lebih berharga daripada 1000 burung di langit. Namun, jika burung di tangan itu adalah orang yang tidak menghargai Anda, mungkin lebih baik melepaskannya dan mencari mereka yang benar-benar menghargai Anda. Saya sendiri dulu berpikir, mungkin saja mereka akan mengerti betapa pentingnya saya bagi mereka jika saya menunggu sedikit lagi. Namun, kemudian saya menyadari bahwa orang-orang tersebut benar-benar berubah ketika berhadapan dengan orang lain yang lebih menarik bagi mereka. Saat itu, saya menyadari bahwa bukan saya yang tidak cukup baik untuk mereka, melainkan mereka yang tidak cukup baik untuk saya. Sejak itu, saya menerapkan aturan sederhana. Jika seseorang menempatkan Anda di urutan terakhir dalam hidupnya, jangan menempatkannya bahkan di sebagian kecil dari hidup Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang berperilaku berbeda terhadap Anda dan orang lain? Metode ketiga dalam daftar kami adalah metode kepergian diam-diam. Jarakkan diri Anda tanpa kata-kata yang berlebihan. Anda tahu apa yang paling aneh? Semakin kita mencoba menjelaskan kepada orang-orang bahwa mereka menyakiti kita, semakin sedikit mereka memahaminya. Mereka mungkin tidak percaya, itu hanya perasaanmu saja, atau mereka menjadi marah, kamu terlalu sensitif. Atau mereka berpura-pura memahami, namun seminggu kemudian semuanya terulang kembali. Oleh karena itu, saya akan membahas cara paling kuat namun diam-diam untuk membuat seseorang menyadari bahwa mereka kehilangan Anda. Tanpa pertengkaran, tanpa ceramah, tanpa perdebatan yang berkepanjangan. Cukup mulai menghilang. Dulunya, Anda mungkin yang pertama kali mengirim pesan, "Apa kabar?" Sekarang, tunggu sampai mereka yang menghubungi Anda. Dulunya, Anda menawarkan untuk bertemu, sekarang biarkan mereka yang mengusulkannya. Dulunya, Anda mendukung percakapan, sekarang balaslah dengan singkat namun sopan. Anda berhenti menjadi donor emosi. Ketika mereka mengeluh tentang hidup, segera alihkan topik. Ketika mereka meminta saran, katakan, "Saya bukan pemberi saran yang baik." Ketika mereka mengharapkan Anda untuk menghibur, katakan, "Maaf, saya tidak sedang dalam mood untuk mengobrol." Jika Anda benar-benar berarti bagi mereka, mereka akan mencari kontak. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan menyadari ketidakhadiran Anda. Percayalah, ini lebih baik daripada pertengkaran dan klarifikasi yang klise. Di negara kita, ada kebiasaan buruk. Jika seseorang merasa sakit hati, dia diwajibkan untuk menjelaskan mengapa. Kami bahkan suka mempermalukan orang, ketika kami menyadari bahwa kami sendiri yang bersalah, dengan mengatakan, orang yang sakit hati akan ditunggangi. Namun,
Jangan dengarkan mereka. Pikirkan, apakah orang yang selama bertahun-tahun tidak menghargai Anda benar-benar akan memahami Anda setelah satu percakapan saja? Apakah dia tidak tahu bahwa dia mengabaikan perasaan Anda? Dia tahu, tapi itu nyaman baginya. Diam bukan berarti kelemahan, melainkan ujian. Bagi mereka, apakah mereka bisa hidup tanpa perhatian Anda? Bagi Anda, apakah Anda bisa hidup tanpa ketidakpedulian mereka? Saya akan membuka rahasia. Tentu saja, Anda bisa. Jangan takut. Saya memiliki teman, kami berteman selama 14 tahun. Saya selalu yang pertama bertanya kabar, yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun, yang pertama menawarkan untuk bertemu. Suatu hari, saya memutuskan, sudah cukup. Dan saya berhenti mengirim pesan. Sebulan berlalu, lalu 2 bulan, lalu setahun, tapi dia tidak pernah menghubungi. Saat itu, saya menyadari bahwa itu bukanlah persahabatan, melainkan ilusi saya. Dan kenyataannya adalah orang-orang di sekitar saya melupakan saya tanpa pernah memikirkan saya lagi. Jika mereka bertanya, mengapa kamu menghilang? Jangan mencari pembenaran, jangan mengatakan, saya sibuk. Itu memberi mereka alasan untuk berpikir bahwa Anda masih tergantung. Sebagai gantinya, jawablah, ya, begitulah, dan alihkan topik, perhatikan reaksinya. Jika orang tersebut benar-benar khawatir, mungkin ada baiknya memberi mereka kesempatan. Jika mereka menghilang lagi setelah jawaban Anda, itu berarti mereka hanya penasaran, bukan lebih. Carl Jung mengatakan bahwa kesepian bukanlah tentang tidak adanya orang di sekitar, melainkan tentang tidak adanya pemahaman. Jika setelah kepergian diam-diam Anda, orang tersebut tidak takut kehilangan Anda, itu berarti dia sudah lama meninggalkan hidup Anda secara emosional. Dan sekarang, Anda memiliki pilihan. Terus berlari mengejar mereka atau akhirnya berpaling kepada mereka yang mendekati Anda. Metode keempat adalah metode cermin. Mari kita bahas semua metode dan strategi untuk menghadapi orang-orang yang tidak menghargai Anda, guna meningkatkan kualitas hidup Anda. Langkah pertama, yang paling sederhana namun juga paling sulit. Cukup berhenti tersedia. Metode ini disebut stop kontak. Berhentilah memberikan mereka bonus. Berhentilah melakukan hal-hal yang membuat Anda menjadi pilihan yang nyaman. Batalkan bantuan, hadiah, dan dukungan emosional. Seringkali, orang-orang baru menghargai Anda ketika mereka kehilangan hak-hak istimewa yang biasa mereka nikmati. Jangan menulis kepada mereka terlebih dahulu, jangan menelepon tanpa alasan. Dan tentu saja, jangan menawarkan bantuan tanpa permintaan dari mereka. Sudah teruji. 80% orang seperti itu bahkan tidak akan menyadari ketidakhadiran Anda. Dan mereka yang menyadarinya akan mulai berperilaku berbeda. Ambil kembali kenyamanan Anda. Anda digunakan sebagai taksi gratis, katakan saja, maaf, hari ini tidak bisa. Tanpa penjelasan. Anda digunakan secara emosional sebagai tempat curhat? Berhentilah menjadi psikolog gratis. Mereka hanya memanggil Anda ketika membutuhkan sesuatu. Sekarang, Anda harus selalu sibuk. Dan seperti yang saya katakan, 80% orang seperti itu bahkan tidak akan menyadari ketidakhadiran Anda. Mereka akan mencari orang lain yang nyaman. Dan ini adalah filter yang baik. Sekarang, Anda tahu persis siapa yang tidak menghargai Anda. Dan sekitar 20% lainnya adalah mereka yang akan bertanya, apa yang terjadi? Kamu menghilang? Dengan mereka, mulailah memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan Anda. Bayangkan setiap orang sebagai cermin yang memantulkan apa yang Anda tunjukkan kepada mereka. Jika Anda bertoleransi terhadap ketidakpedulian mereka selama bertahun-tahun, tidak ada yang perlu dikagetkan. Mereka hanya terbiasa bahwa Anda bisa tidak dihargai. Namun hari ini, kita akan membalikkan situasi ini. Anda akan menjadi cermin bagi mereka. Caranya sederhana, berhentilah memberikan lebih dari yang Anda terima. Jika mereka menulis kepada Anda sekali sebulan, balaslah dengan frekuensi yang sama. Jika mereka lupa bertanya tentang keadaan Anda, maka Anda juga tidak perlu bertanya. Jika mereka membatalkan janji temu di menit terakhir, sekarang Anda juga tiba-tiba memiliki urusan lain.
Berhentilah menjadi orang yang nyaman bagi mereka. Sebelumnya, Anda menyesuaikan diri dengan jadwal mereka. Sekarang, Anda hanya akan melakukannya jika itu nyaman bagi Anda. Sebelumnya, Anda memaafkan kekasaran. Sekarang, maaf, Anda tidak akan ditolerir jika berbicara kasar kepada Anda. Berikan mereka kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya. Orang-orang akan cepat memahami aturan permainan ketika mereka berada di posisi Anda. Mengapa metode ini lebih efektif daripada diam saja? Di negara kita, ada pepatah yang mengatakan, apa yang Anda tabur, itu yang akan Anda tuai. Namun banyak orang lupa bahwa ini berlaku dua arah. Jika seseorang tidak menelepon, itu berarti mereka tidak menganggap Anda penting. Jika mereka tidak berterima kasih, itu berarti mereka menganggap bantuan Anda sebagai sesuatu yang sudah seharusnya. Jika mereka tidak mendukung Anda di saat sulit, itu berarti mereka hanya peduli pada kepentingan sendiri. Cermin hanya menunjukkan kebenaran kepada mereka. Saya memiliki seorang kenalan yang saya jalin hubungan selama bertahun-tahun. Saya selalu bertanya tentang kabarnya, mendukung, dan membantu, sementara dia hanya membalas ketika nyaman baginya. Suatu hari, saya memutuskan untuk mulai meresponsinya dengan cara yang sama seperti dia merespons saya. Bulan pertama, dia tidak menyadari. Bulan kedua, dia mulai lebih sering menulis, dan pada bulan ketiga, dia bertanya, "Mengapa kamu menjadi dingin?" Saya menjawab, "Saya hanya berperilaku seperti kamu." Awalnya, dia tersinggung, lalu merenung, dan setelah 6 bulan, dia mulai menelepon lebih dulu. Tidak selalu, tapi lebih sering daripada sebelumnya, karena cermin tidak berbohong. Ini hanya menunjukkan diri mereka apa adanya. Namun, jika seseorang tidak ingin berubah setelah melihat refleksinya, itu adalah pilihan mereka. Pilihan Anda adalah berhenti membuang energi pada mereka. Jangan marah, jangan merasa bersalah. Mereka mungkin akan menuduh bahwa Anda telah berubah. Cukup katakan, "Tidak, saya hanya berhenti menjadi orang yang kamu gunakan." Jika cermin tidak berhasil, itu berarti orang itu tidak mampu melihat dirinya sendiri dari luar. Artinya, dia tidak akan pernah berubah. Jung pernah berkata, kita hanya menemukan pada orang lain apa yang ada dalam diri kita sendiri. Namun, ini juga berlaku sebaliknya. Jika seseorang melihat Anda sebagai teman, mereka akan berperilaku sebagai teman. Jika mereka melihat Anda sebagai orang yang nyaman, mereka akan memanfaatkannya. Jadilah cermin, dan Anda akan segera melihat siapa Anda sebenarnya bagi mereka. Secara pribadi, metode ini selalu berhasil bagi saya selama bertahun-tahun. Alih-alih memanjakan orang yang tidak menghargai Anda, fokuslah pada prinsip timbal balik. Berinvestasilah pada orang-orang yang menghargai Anda tanpa manipulasi. Jika seseorang tidak membalas dengan cara yang sama, itu bukan kesalahan Anda, tapi pilihan mereka. Namun, Andalah yang memilih untuk melanjutkan hubungan yang timpang. Berinvestasilah pada mereka yang bersedia berinvestasi pada Anda. Ini bukan egoisme, tapi kebijaksanaan. Tanyakan pada diri Anda, seberapa sering orang ini menunjukkan inisiatif? Apakah mereka mengingat kebutuhan Anda seperti Anda mengingat kebutuhan mereka? Jangan biarkan diri Anda menjadi orang yang nyaman bagi orang lain yang hanya mengambil tapi tidak memberikan. Dengan lembut, dorong mereka ke pinggiran hidup Anda. Dan arahkan waktu serta energi yang telah terbebaskan pada orang-orang yang senang dengan kesuksesan Anda, pada hal-hal yang membawa Anda kegembiraan, pada diri Anda sendiri. Karena Anda layak mendapatkan perhatian yang sama seperti orang lain. Anda bisa mulai berinteraksi. Mungkin mereka benar-benar akan mulai menghargai Anda. Intinya adalah, orang-orang hanya menghargai apa yang bisa mereka hilangkan. Selama Anda selalu tersedia, Anda adalah udara yang tak terlihat namun diperlukan. Begitu Anda menghilang, mereka akan merasa sesak dan mulai menghargai, atau mencari udara lain. Dan ketika itu terjadi, Anda tidak akan menyesali apapun. Dan jika Anda berpikir bahwa ini adalah manipulasi, maka tidak. Ini adalah penetapan batasan. Jika seseorang benar-benar menghargai Anda, dia akan menyadari ketidakhadiran Anda. Dan jika tidak, ya, itu berarti Anda hanya membebaskan ruang untuk orang-orang yang akan benar-benar menghargai Anda.
Metode kedua atau langkah kedua untuk menghadapi orang-orang yang tidak menghargai Anda adalah dengan membandingkan perilaku mereka dengan orang lain. Mari kita lakukan eksperimen sederhana. Ingat bagaimana orang ini berinteraksi dengan orang-orang yang benar-benar mereka hargai? Dengan atasan, mereka sopan, perhatian, selalu terhubung. Dengan orang-orang yang tepat, mereka tersenyum, mendukung percakapan, tidak terlambat. Namun, dengan Anda, mereka hanya menjawab dengan monosilab, melupakan hal-hal yang penting bagi Anda. Dan sekarang, tanyakan pada diri Anda, apakah teman atau pasangan Anda akan berperilaku seperti itu terhadap orang yang mereka hargai? Jika jawabannya tidak, maka itu bukanlah kesalahan Anda, melainkan pilihan mereka. Ini bukan Anda yang terlalu menuntut. Anda tidak wajib memberitahu siapapun bahwa Anda sudah tidak berinvestasi lagi. Cukup bertindak, jadilah sedikit kurang tersedia. Berhenti mengambil inisiatif untuk bertemu atau membantu pertama kali. Jika diminta melakukan sesuatu, terkadang katakan tidak tanpa merasa bersalah dan amati reaksinya. Hubungan yang sebenarnya akan terungkap. Jika orang tersebut menyadari perubahan dan bertanya apa yang salah, itu kesempatan untuk berbicara dengan jujur. Jika mereka menghilang atau tersinggung, berarti Anda hanya dihargai karena apa yang Anda berikan. Pahami bahwa hubungan searah melelahkan, seperti lubang hitam yang semakin banyak menuntut. Sebaliknya, timbal balik menciptakan ikatan sehat yang penuh rasa hormat, syukur, dan kegembiraan tulus. Carl Jung pernah berkata, jebakan paling mengerikan bagi manusia adalah hubungannya yang tidak disadari. Seringkali kita bergantung pada orang yang sudah tidak menghargai kita lagi. Kita mentolerir sikap dingin mereka, membenarkan ketidakpedulian mereka, karena takut menghadapi kenyataan. Jika seseorang tidak membalas perasaan Anda, berarti Anda tidak dibutuhkan. Jung menyebutnya sebagai bayangan hubungan, saat satu pihak memberi dan pihak lain hanya mengambil. Semakin lama Anda membiarkan hal ini, semakin dalam jiwa Anda percaya bahwa Anda tidak layak lebih baik. Namun, nilai Anda tidak ditentukan oleh orang yang tidak melihatnya. Jika Anda tidak dihargai, itu bukan kesalahan hati Anda, tapi kebutaan orang lain. Jung menyarankan algoritma sederhana. Sadarilah, apakah orang ini benar-benar tidak menghargai saya atau hanya perasaan saya? Tulis 3 contoh, bicarakan dengan observasi, bukan tuntutan. Jika setelah berbicara tidak ada perubahan, mundurlah dengan martabat. Ya, itu menyakitkan, tapi sakit perpisahan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tahun-tahun penghinaan diam-diam. Bahkan jika Anda kehilangan teman, itu bukan masalah besar. Jung akan mengatakan, kamu tidak kehilangan teman, kamu hanya memberi ruang bagi mereka yang datang dengan serius. Ingat, dunia penuh dengan orang yang tidak akan mengerti Anda, dan itu tidak apa-apa. Namun, akan ada juga orang yang melihat Anda sebagai matahari, dan untuk mereka, hidup ini layak dijalani. Metode berikutnya adalah berbicara terbuka dengan orang tersebut tentang masalahnya secara langsung. Jika Anda menyadari bahwa usaha Anda tidak dihargai, maka penting untuk mengubahnya. Jika orang tersebut tidak bereaksi, itu sinyal untuk bertindak. Bayangkan situasi di mana Anda sudah berbulan-bulan membantu tetangga, tapi saat Anda membutuhkan bantuan, mereka tiba-tiba sibuk. Seringkali kita menumpuk kemarahan diam-diam karena merasa tidak enak, lalu akhirnya meledak atau meluapkan pada orang lain di rumah. Saya sendiri pernah melalui ini, bertahun-tahun menahan, lalu berhenti berinteraksi dengan orang yang tidak menghargai saya. Cara yang lebih baik adalah berbicara langsung. Katakan pada orang tersebut secara spesifik. Tanpa frase umum, langsung di depan mata. Jika Anda benar-benar tidak ingin membantu, katakan dengan jujur, karena sekarang ini saya selalu siap membantu, tapi Anda tidak. Setelah itu, akan ada 3 kemungkinan reaksi. Pertama, orang tersebut meminta maaf dan berubah. Kedua, mereka mulai membela diri. Ketiga, mereka tidak mengerti atau menyalahkan Anda. Saat itulah Anda bisa menggunakan metode ketiga, jarak. Jung pernah berkata, apa yang tidak disadari akan mengendalikan kita. Selama Anda diam, situasi akan terus berulang. Dari pengalaman saya, ketika saya mulai berbicara langsung tanpa agresi, sekitar 50% orang benar-benar mulai memperlakukan saya dengan lebih baik. Sisanya,
Itu pilihan mereka. Yang penting, jangan takut. Melainkan mereka yang secara sadar memilih bagaimana mereka akan memperlakukan Anda. Jadi, mengapa metode ini berhasil? Sangat sederhana. Anda berhenti menipu diri sendiri. Sebelumnya, Anda mungkin membenarkan, dia memang orang seperti itu, mungkin saya melakukan sesuatu yang salah. Sekarang, Anda melihat kebenaran. Dengan orang lain, mereka berperilaku berbeda. Artinya, mereka bisa, tapi dengan Anda, mereka tidak mau. Anda menggunakan perhitungan dingin daripada emosi. Sakit, ya? Namun, sekarang Anda memiliki fakta, bukan spekulasi. Di negara kita, seringkali diyakini bahwa kita harus bersabar, tapi kesabaran tidak berarti diam. Berbicara tentang hal yang mengganggu kita adalah langkah yang perlu dan bisa dilakukan. Dengan cara ini, hubungan yang sehat dapat dibangun. Jika setelah berbicara dengan jujur, tidak ada perubahan, maka kita harus bertindak lebih tegas. Namun, topik ini akan dibahas di video lain. Metode berikutnya yang pasti membantu Anda adalah meninggalkan tanpa penyesalan. Pada suatu saat, kita harus mengambil langkah yang paling sulit namun membebaskan, yaitu pergi. Saya ingat betapa sulitnya saya mempertahankan hubungan di mana saya dianggap sebagai kepastian. Seperti banyak orang, saya berpikir bahwa mungkin saya bisa bersabar sedikit lagi, dan mungkin orang itu akan berubah. Pikiran-pikiran ini terus menghantui saya sampai saya menyadari bahwa tidak ada yang berubah setelah percakapan jujur dan upaya untuk memperbaiki hubungan. Ini berarti satu hal, orang itu memang ingin tetap seperti itu. Di negara-negara CIS, kita semua terbiasa dengan pengorbanan yang tidak jelas. Kita sering disuruh bersabar demi hubungan, selalu memaafkan, dan dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Namun, Carl Jung pernah mengatakan sesuatu yang bijak, di mana tidak ada timbal balik, tidak ada hubungan yang sebenarnya. Yang ada hanya kebiasaan dan ketergantungan. Untuk pergi dengan cara yang benar, kita harus melakukannya tanpa adegan dramatis karena kita sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan dalam percakapan terbuka. Kita juga harus melakukannya tanpa rasa bersalah karena kita sudah memberikan kesempatan kepada orang lain. Dengan rasa syukur, kita bisa belajar dari pengalaman negatif. Saya sendiri telah meninggalkan hubungan seperti itu lebih dari sekali. Dan yang paling mengejutkan, tempat yang kosong segera diisi oleh orang-orang baru yang menghargai waktu dan kebaikan saya. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah buku. Beberapa karakter muncul hanya di satu halaman, sementara yang lain bertahan selama satu bab. Namun, hanya Anda yang bisa memutuskan siapa yang akan tetap ada sampai halaman terakhir. Jangan takut untuk membalik halaman, teman-teman. Percayalah, bab-bab baru selalu lebih menarik daripada yang lama yang sudah saatnya diakhiri. Jika saat ini Anda takut untuk mengambil langkah ini, bayangkan diri Anda setahun dari sekarang. Apakah Anda akan mengingat momen ini dengan